Oke, halo Sobat 4B, selamat datang di podcast perdana dari Kopinus ya. Ini podcast pertamanya Kopinus, namanya 4B Kopinus. Nah, di podcast pertama Kopinus ini ya kita bakal bahas tentang inklusi dalam krisis. Nah, lebih spesifiknya krisis di sini adalah krisis global yaitu perubahan iklim. Karena ya seperti kita tahu perubahan iklim itu kan berdampak ya ke banyak orang terutama pada kelompok marginal seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke topik yang akan kita bahas hari ini, aku mau memperkenalkan terlebih dahulu nih secara singkat tentang Kopinus ya, penyelenggara dari podcast ini kayak gitu. Oke, Kopinus sendiri itu adalah sebuah wadah pergerakan dan pelayanan bagi individu yang memiliki komitmen untuk menyebarkan virus-virus inklusivitas. Jadi intinya Kopinus itu komunitas yang memiliki tujuan untuk menyebarkan nilai-nilai inklusivitas dalam masyarakat. Nah, visinya adalah Kopinus ini ingin menjadi komunitas yang humanis yang bergerak aktif dalam upaya mewujudkan keadaan yang inklusif bagi setiap individu. Kayak gitu. Nah, project podcast ini diselenggarakan oleh salah satu unit yang terdapat dalam Kopinus, yaitu Liopin. Nah, Liopin ini salah satu unit yang anggotanya itu terdiri dari berbagai macam kota karena basisnya online seperti itu. Oke, jadi di podcast kita pertama kali ini kita akan mengundang salah satu pembicara yang pas saya baca profil beliau tuh, wah lumayan kagum ya karena bukan sembarang orang sepertinya. Nah, beliau ini lahir di Denpasar tanggal 10 Juli tahun 1994, lulus dari Undiksa ya, Universitas Pendidikan Ganesha dengan gelar di bidang bahasa ya, bahasa dan sastra. Dan juga beliau ini sudah menempuh master degree atau pasca sarjana ya di bidang linguistik di Universitas Udayana. Wah, universitas terbaik di Bali nih. Keren banget ya beliau. Selain itu, beliau ini juga penulis puisi ternyata. Judulnya adalah Seribu Pagi Secangkir Cinta yang dipublikasikan tahun 2017. Wah, keren banget ya. Terus beliau ini juga salah satu anggota komunitas Agumi nih. Tapi nanti akan beliau jelaskan lagi komunitas yang beliau ikutin. Langsung kita sambut saja Kak Niluh Putu Wulan Dewi Saraswati. Ya, halo Kak. Halo Daniel. Gimana Kak kabarnya Kak? Ya, baik. Semangat. Terima kasih ya udah diundang ke podcast Optimus. Iya Kak. Kita juga terima kasih banget Kakak udah bersedia jadi bintang tamu dari acara podcast perdana kita kali ini. Senang banget sih, karena kebetulan aku juga ini Kak suka puisi juga dan Oh ya, ya, dan pas tahu Kakak, wah ternyata ini seorang penyair ya yang kita undang ini, yang juga berkecimpung di bidang komunitas ya, community development. Eh, Kak, eh, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, bisa dijelaskan secara general nggak sih tentang background kakak itu seperti apa? Terus komunitas Agumi yang Hmm. kakak ikuti sekarang itu prosesnya kok bisa menemukan komunitas itu seperti apa? Hmm. Ya, jadi aku itu seorang pengajar, sutradara dan penulis. Kemudian, ya aku juga founder dari komunitas Agumi. Komunitas Agumi adalah komunitas seni kreatif yang ada di Bali, yang sebenarnya pendekatan kami itu menggunakan tarot sebagai terapeutik gitu ya, sebagai ruang terapeutik, dan kami sangat fokus dan concern terhadap kesehatan mental, terutama kesehatan mental remaja, dan kami mendorong daya cipta seni untuk anak spektrum autis. Dan ya, penemuan dengan Agumi itu berjalan sebagaimana saya ingin menemukan
apa sih yang saya ingin lakukan di kesenian apa yang saya mau uh, perdalam seperti itu, dan kenapa ya ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam proses saya gitu, di dalam saya berkesenian ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, seni itu untuk siapa dan apa. Nah, karena ada banyak pertanyaan itu, akhirnya saya bertemu dengan alumni saya, bersama teman-teman itu membentuk alumni, dan selama kita udah berdiri dari 2018 ya, jadi dari 2018 kami mencoba mencari definisi sebenarnya kami itu seperti apa kayak gitu. Jujur aku baru pertama kali ini dengar tarot digunakan untuk tadi penyembuhan alternatif kayak semacam gitu ya. Nah, karena selama ini kan aku taunya tarot tuh ya kayak meramal gitu ya, jadi kayak ramalan-ramalan kayak gitu. Tapi wah, ternyata bisa juga ya buat ini nih, untuk membantu sahabat-sahabat kita yang kayak punya autism gitu lah ya. Oke, jadi masuk ke topik kita kali ini, yaitu inklusi dalam krisis. Kalau dampak perubahan krisis global, terutama perubahan iklim ini terhadap autism, orang-orang dengan autism ini. Pertama ini Kak, pertanyaan pertama adalah bagaimana perubahan iklim ini secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan mental individu, terutama yang memiliki disabilitas mental. Sebenarnya ada banyak hal ya yang menjadi sub-sub bagian yang sebenarnya saya ingin bicarakan, karena lingkungan dan ekologi itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang suatu jiwa, suatu energi, suatu pertumbuhan dan kemapanan kita terhadap bagaimana kita bersentuhan dengan alam dan sekitar kita, itu sangat mempengaruhi bagaimana kecerdasan emosional itu. Nah, ketika teman-teman mengalami atau mulai berkenalan dengan alamnya, ada banyak hal yang juga diketahui oleh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai gangguan mental ataupun teman-teman yang autis ataupun teman-teman disabilitas atau perempuan-perempuan remaja yang sedang dalam masa transisinya, itu juga mempunyai gejolak-gejolak. Nah, di dalam ini Agni mencoba memfokuskan terhadap apa yang sebenarnya terjadi kalau di Bali itu. Kita lihat Bali itu identik dengan pantai. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di pantai kita? Jadi Agni lebih mau kita berbicara tentang cuaca dan sebagainya, itu banyak banget yang kita bisa bertarang menjadi pengetahuan. Iya, aku supaya pantai. Nah, kenapa juga? Karena pantai biasanya dijadikan juga sumber inspirasi gitu ya untuk para penyair gitu. Nah, sumber inspirasi itu sebenarnya itu membawa suatu relaksasi ya, semacam terapi gitu untuk diri sendiri, untuk batin, untuk jiwa, seperti itu. Nah, ruang-ruang pantai seperti itu di Bali itu semakin terkikis gitu. Jadi akhirnya beberapa kali respon pantai itu dari masa pandemi yang mana pantai itu asri, pantai itu memang tertata dengan keramahan gitu ya. Tapi sekarang ada bangunan beton yang tidak sesuai dengan karakteristik dari pantai itu. Nah, itu kan banyak pengaruh tekanan udara, suhu, cuaca itu juga akan berbeda. Tatanan benda-benda di sekeliling yang berbeda itu membuat respon jadi berbeda. Nah, jika teman-teman merasa sensitivitas tinggi semacam rasa sensitif ya, seperti anak-anak autis itu sangat sensitif. Jadi ketika dia ingin mulai atau berada di suatu lingkungan yang baru akan mengobservasi secara detail
ruangan tersebut gitu. Nah, tentu dia akan sangat bertanya-tanya karena di pantai itu banyak ada pembangunan gitu, banyak ada pembangunan, merasa nggak nyaman dengan suara-suara. Itu yang aku coba uraikan dan narasikan bahwa apakah laut kita baik-baik saja, apakah pantai kita baik-baik saja. Pantai yang mana sumber inspirasi, sumber kalau bagi orang Bali itu sebagai sumber pelarungan, kuncian gitu, apakah masih aman, terutamanya bagi pemerintah seperti itu. Jadi apakah masih aman gitu ketika anak-anak itu berlarian gitu di pantai, di sebelahnya itu ada traktor gitu, atau ada alat-alat berat gitu. Itu bagi saya itu sangat miris gitu. Jadi saya kalau orang yang marahnya itu ke dalam. Jadi ke dalam itu sulit saya untuk mengenalkan apa sebenarnya yang terjadi. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh alam gitu ya, yang tidak sejalan dengan visi pemerintah atau hal-hal bisnis lainnya, materialistis lainnya. Apakah teman-teman yang memiliki suatu kondisi tertentu sudah siap beradaptasi dengan lonjakan itu yang perlu saya pikir podcast semacam ini kita diskusikan bersama, sehingga mungkin nanti ke depan bisa menemukan format-formatnya, bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita merespon hal-hal ini. Ya, aku sih tadi kepikiran sih sebenarnya. Mungkin kalau pembangunan di Bali itu mungkin karena ini juga kali ya, sektor pariwisata di Bali kan sekarang udah kayak mulai bangkit lagi ya setelah pandemi kan. Wah, itu Bali ngedrop banget kan untuk sektor pariwisatanya. Dan kalau dari Kak Wulan sendiri sih, ada nggak sih kayak melihat memang kayak perubahan lingkungan ya, itu kan juga mempengaruhi banyak orang ya, maksudnya orang-orang yang tinggal di sekitar pantai ataupun tempat wisata yang itu dirawat, itu kan pasti juga orang-orang yang di sekitarnya juga terdampak seperti itu. Nah, tapi kalau dari Kak Wulan sendiri ada nggak sih melihat tantangan yang unik nih, maksudnya yang spesifik yang kira-kira dihadapi oleh kelompok marginal, misalkan orang-orang dengan kesehatan mental, mental illness misalkan, ataupun dengan autis misalkan, terkait dengan pembangunan dan juga perkembangan pariwisata yang tidak mengindahkan keberlanjutan seperti itu. Mungkin dari Kak Wulan ada nggak sih kayak dampak yang signifikan yang kira-kira tuh bahaya banget nih kalau kita nggak raise awareness tentang ini kayak gitu? Oke, yang pertama adalah ruang untuk kita menepi sejenak, bernafas gitu ya, ruang hijau, ruang terbuka itu semakin terbatas. Dampaknya adalah penyerapan oksigen terhadap diri kita, penyerapan hak manusia gitu untuk mendapatkan ruang terbuka yang aman menjadi terbatas gitu, dan menjadi riskan justru gitu, karena adanya benda-benda berat, adanya banyak mobilitas yang cukup tinggi seperti itu. Jadi hak manusia itu untuk mendapatkan kesejahteraan ekologinya, kesejahteraan ruang terbukanya gitu, itu menjadi terancam gitu. Kemudian untuk anak-anak autis yang biasanya saya sering dengan mereka, nah mereka akan merespon bagaimana pantai gitu ya. Tapi kalau sekarang mereka itu kebingungan gitu, bahkan beberapa orang itu juga kebingungan gitu. Yang mana sih yang disebut laut sekarang, yang mana sih yang disebut pantai, itu kabur gitu bagi mereka gitu. Karena bagi mereka adalah pantai ya beach club yang ada klubnya gitu loh, misalnya yang ada mallnya misalnya, yang ada ya kayak gitu. Jadi itu cukup miris ya. Dan beberapa kemarin ada perlombaan untuk merespon bahari, itu beberapa orang tua mengenalkan saya gitu, bahwa mereka tidak mengerti pengertian bahari gitu. Itu sih yang saya cukup miris. Iya sih,
Tapi aku penasaran deh, ada nggak sih sebenarnya kayak dari pemerintah ataupun pihak-pihak yang punya otoritas seperti itu ya, terkait kan misalkan mereka kayak mau bangun something di sekitar pantai atau di sekitar tempat wisata atau tempat-tempat yang harusnya itu bisa jadi apa ya, tempat yang inklusif gitu ya, bisa buat semua orang. Jadi kayak tempat ini tuh nilainya nggak berubah gitu. Atau sebenarnya yang Kakak lihat selama ini pembangunan itu tidak memperhatikan hal-hal semacam kayak inklusivitas, keberlanjutan, terus juga dampaknya terhadap lingkungan. Itu kalau menurut Kakak ada nggak inisiatif dari pemerintah Bali mungkin ataupun yang bertanggung jawab pihak otoritasnya gitu? Sebenarnya pemerintah itu sudah mencoba gitu ya membuka ruang. Tapi masih sangat jauh dan masih sangat kurang. Belum terlihat niatan dalam hal sebuah pembangunan atau direncanakan untuk masyarakat rentan. Itu masih sangat jauh pertimbangan seperti itu. Yang dipertimbangkan saat ini adalah bagaimana cara mencapai angka-angka kunjungan wisata yang itu sih yang jadi concern dan yang sangat terlihat dari berbagai aspek segalanya dipercepat gitu. Karena pemerintah ingin mempercepat gitu ya. Soalnya gitu dibentuk dulu ya, dijadikan dulu, baru dia merespon lingkungan sekitar. Nah, tidak seperti ada mall-mall sebelumnya itu yang udah dibangun, dia tuh lingkungan sekitarnya dulu yang direspon gitu, baru dia membangun sehingga itu sangat utuh bagi masyarakat Bali. Bangunan mall yang merespon lingkungan ya justru lebih berbekas gitu daripada mall yang seperti memaksakan dan cepat gitu. Ini tentang bagaimana pariwisata itu membawa dampak ekologi dan ekosistem lingkungan menjadi tumpang tindih gitu yang akhirnya berdampak pada kaum rentan. Menarik sih. Aku juga baru tahu ternyata mereka sangat-sangat sensitif gitu ya, bisa kayak sangat perasa seperti itu. Tapi ini sih sebenarnya tadi langsung jumping aja ke topiknya ya. Tapi menarik sih, kayak aku tadi baru tahu ternyata anak autis itu sensitif itu, dan ternyata komunitas kakaknya ini tuh bisa kayak membantu nih anak-anak penyandang autis ini ya untuk berdaya lah gitu melalui tarot. Karena bagiku sebenarnya tarot itu bukan hanya tentang ramal-ramal kayak gitu ya, tapi tarot itu sama seperti untuk anak autis atau untuk teman-teman yang baru belajar bahasa sesuatu gitu ya, kayak cue card gitu, kayak kata kunci untuk kita memilih dalam sesuatu gitu, atau untuk kita ingin melihat sesuatu. Dan tarot itu hanya pemandu sebenarnya untuk bisa mau menceritakan apa yang ingin diceritakan kayak gitu. Jadi sebenarnya gangguan mental mana juga yang berdampak sebenarnya ada banyak ya. Misalnya contoh depresi atau sekarang kan banyak kecemasan gitu. Dan bagaimana sih caranya kita tetap bisa menguraikan kecemasan itu di tengah situasi lingkungan yang tidak menentu gitu. Bagaimana sih caranya biar tetap waras gitu ya di tengah lintasan pemikiran yang memang ada mastermind-nya gitu. Jadi memang ada orang yang balik yang memang buat sesuatu yang besar gitu. Bagaimana sih kita sebagai masyarakat kecil gitu marginalkan, bagaimana sih kita bisa berdamai dengan hal-hal kayak gini. Nah, aku ini melihat hal itu sebagai ruang untuk saling merangkul, mengulurkan tangan, dan saling mencari cara-caranya untuk bisa merespon gitu. Nah, karena aku ini adalah komunitas seni sebenarnya biasanya, dan tentu pendekatan kami itu memakai kesenian gitu. Seninya juga itu memang berakar dari apa sebenarnya apa yang sebenarnya orang-orang punya. Misal ada anak
anak autis yang sering sama Abu itu namanya Keisha. Nah biasanya Keisha itu sukanya menggambar, sukanya menyanyi, baca puisi kayak gitu. Nah dan ketika Keisha melihat Kanva yang sekarang itu akan berdampak pada gambarnya, yang mana dulu gambarnya adalah bawah laut yang sangat asri gitu kan, tapi sekarang justru lebih ke kayak yang ada hotelnya, yang ada bangunannya tinggi kayak gitu. Jadi ya dia akan respon itu sebagai sesuatu hal yang ternyata di pantai jadi hotel ya gitu. Jadi kebanyakan sekarang pantai adalah hotel, asosiasinya begitu. Bukan pantai adalah tempat di mana kita bisa berenang bersama, gitu. Tempat melakukan misalnya kalau di Bali tetap tempat melakukan ritual gitu, atau misalnya untuk weekend gitu, saya kayak hari ini kayak ini biasanya tuh paling ramai di pantai gitu. Tapi sekarang pilihannya sangat sedikit. Itu yang kayak miris sih gitu. Tapi kalau kayak komunitasnya kakak nih, ya tadi aku kan cuman baca sekilas aja gitu ya, lewat tarot gitu. Tapi kalau ini maksudnya cara komunitas kakak ini membantu penyandang disabilitas mental itu tuh seperti apa gitu? Kayak apakah lewat media menggambar atau seperti apa? Biasanya kita ada creative writing for the soul gitu. Jadi kami punya apa semacam program berkala gitu. Jadi orang-orang akan ini ada yang untuk di luar agumi gitu ya. Kami berikan ya semacam kartu. Kemudian dari kartu itu apa sih kemunculan emosi atau pikiran atau memori ingatan yang bisa dimunculkan. Jadi misal nih dia pilih kartu random gitu, dia ambil kartu satu dan mungkin ada kelihatan apa misalnya kuda gitu misalnya gambarnya. Akhirnya dia mencoba gitu mencari ingatan tentang kuda atau mencari emosi tentang kuda atau mencari asosiasi hal-hal terkait kuda. Akhirnya dia tulis itu apa sih dia gitu, tulis dalam bentuk apapun sehingga nanti at the end durasinya sudah selesai, kita bisa lihat tulisan itu akan digunakan sebagai puisi atau sebagai novel, cerpen, esai gitu akan kelihatan gitu. Itu jadi creative writing, jadi membebaskan tanpa mengotak-ngotakkan kamu apa. Yang terpenting adalah dikeluarkan dulu emosinya, dan randoman kerandoman itu menarik untuk apa namanya dijadikan metode gitu. Gitu sih salah satunya. Nah itu untuk yang biasanya kalau kita ada workshop. Nah kalau untuk kami yang di internal, biasanya ketika kami diminta untuk pentas di mana atau kami punya garapan pementasan pertunjukan, biasanya kami akan mempercokkan tarot gitu, di shuffle, abis masing-masing pemain semua produksi kita kartu tarotnya masing-masing. Jadi mereka pilih satu, akhirnya mereka artikan. Tahunya ya kalau tentang penulis yang berhubungan tentang kesehatan mental itu biasanya copingnya tuh lewat journaling kayak gitu-gitu. Aku sering kalau lagi merasakan emosi apa coba dia tulis di buku jurnal ataupun di diary, misalkan kalau orang-orang zaman dulu gitu suka nulis diary. Aku juga dulu sering sih kayak kadang aku kalau sedih tuh nulis apa kesedihan aku, apa kegundahan aku, jadi agak sedikit terluapkan gitu. Dan ternyata di Agumi ini lebih kreatif lagi ya, dengan kartu terus ada gambar terus kita suruh meluapkan atau mengekspresikan gambar tersebut lewat tulisan. Terus ya, keren sih, terbukti efektif kan, bisa menurunkan gejala kesehatan mental kayak gitu. Kalau mau berbicara tentang efek dan tidaknya, tentu itu memang perlu ada alat-alat ukurnya gitu ya. Dan di Agumi sendiri itu tidak menjadi soal seberapa efektif atau gimana apa namanya tingkatan perubahannya gitu. Tapi yang paling penting adalah dia berani sih kata-kata emosi yang bersumber dari
sendiri sebenarnya. Kata emosi itu yang menjadi barometer bahwa metode ini rusak. Nah, Menarik ya, kayak terus ini sih Kak, kalau terkait tentang kesehatan mental, tadi kan kita udah bahas tentang dari komunitas, misalnya bagaimana sih komunitasnya Kakak ini membantu uh, orang-orang dengan disabilitas mental ini untuk survive atau at least kayak coping dengan permasalahan mereka seperti itu. Tapi ada nggak sih kayak menurut Kakak nih ya, peran keluarga atau teman-teman terdekat mereka nih kayak untuk membantu mereka kan tadi kan Kakak bilang oh perubahan ekologi dan juga perubahan iklim lah ya secara keseluruhan itu tuh mempengaruhi psikologis dari penyandang disabilitas mental ini. Nah, ada nggak sih mungkin kejadian-kejadian tertentu yang bisa Kakak ceritakan nih tentang mungkin support system dari keluarga salah satu anak autis ataupun penyandang disabilitas mental yang akhirnya mereka tuh supportnya tuh bisa berhasil untuk mendukung nih penyandang disabilitas mental ini agar lebih kayak bisa mentally stable mungkin kayak gitu. Mungkin peran keluarga seperti apa sih yang dibutuhkan atau peran lingkungan sosial seperti apa sih yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mental ini? pertama tentu lingkungan sosial yang perlu mau diajak bicara oleh orang yang mau meluangkan waktu berbicara, mau merespon pembicaraan. Yang saya lihat adalah kan dari orang tua terhadap hal semacam itu sangat penting karena orang tua. Maka dari salah satu indikator yang dimiliki oleh aku adalah peer counselor. Jadi teman dengar sama gitu. Jadi ketika kita mampu untuk tidak hanya mendengarkan ya, kalau di dalam bahasa itu ada namanya menyimak gitu. Jadi kemampuan untuk menyimak saat kapan kita merespons, saat kapan kita memotong, saat kapan kita membalas, saat kapan kita diam, kayak gitu, atau saat kapan kita itu yang coba dilakukan. Dan yang seperti itu pernah kami membuat suatu project di Art of Listening. Jadi kami membuat semacam sculpture, suatu benda yang cetak gitu ya, yang kami cetak kayak semacam ya plastisin gitu ya atau keramik kayak gitu yang bisa dicetak. Ya. Akhirnya dari telinga itu kita membuat suatu frame dan kita membuat suatu black box gitu. Dalam black box itu terdapat telinga itu. Iya sih Kak, tapi gini Kak, yang aku juga mau cerita ya tentang salah satu case juga di tempat aku itu ada juga yang punya disabilitas mental seperti itu. Nah, orang-orang yang punya disabilitas mental ini kan mereka cenderung ini ya, istilahnya dalam tanda kutip dikatakan aneh seperti itu ya. Maksudnya apa ya, gimana ya? Aku kadang juga bingung Kak, gimana ya caranya untuk memberitahu nih sebagai keluarga nih, bahkan keluarganya aja Kak itu nggak terlalu aware gitu sama tentang disabilitas mental ini kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Ulan sendiri gimana sih Kak? Kayak mungkin Kakak meningkatkan awareness untuk keluarga atau teman-teman dari penyandang disabilitas mental ini agar mereka tuh aware dengan kondisi penyandang disabilitas mental ini kayak gitu. Oke, jadi untuk hal-hal seperti itu sebenarnya kalau di Bali ya ini juga masuk ya di dalam naskah drama dari keluarga itu sebenarnya, apalagi di Bali itu kan, kalau di Bali itu angka tingkat kematian bunuh dirinya itu tinggi, itu pertama. Setelah Jogja nih kayaknya. Habis itu ada orang dengan ODGJ juga tinggi di Bali. Nah, itu yang membuat aku bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di Bali? Nah, nyatanya kebanyakan orang Bali itu berpikir ketika anaknya mengalami
suatu keanehan yang ini ada hal spiritual atau ada hal mistis gitu. Jadi banyak kan dibawanya ya ke spiritual atau ke ritual-ritual adat, apa juga mengimbangi dengan terapi-terapi psikotik, kayak terapi sosiologi gitu, dan terapi yang lainnya gitu. Jadi ya hanya berkembang pada satu. Ada rasa denial itu yang masih tak terjadi. Tapi setidaknya di generasi sekarang sudah mulai aware, ya, walaupun itu juga menjadi semacam gimmick atau dianggap sebagai cengeng gitu, dikit-dikit mental breakdown. Tapi setidaknya orang-orang yang sadar ya hal yang berbeda gitu, dan menganggap dirinya beda, terasing gitu, diasingkan oleh sosialnya gitu. Dan dia sadar dia diasingkan, dia sadar dia berbeda, tentu orang yang akan cari jalan bisa divalidasi, atau setidaknya mencari jalan, cari dari kenapa aku begini, kenapa hal-hal yang aku pikirkan berbeda. Nah, masalahnya banyak orang juga merasa, oh aku beda, oh aku terasing, ya udah dia menikmati dan dia terjebak pada hal itu. Nah, juga keluarganya yang membebani dengan banyak hal gitu, tuntutan, banyak ekspektasi terhadap anaknya gitu misalnya. Itu sih yang membuat cedera-cedera batin makin banyak gitu. Tapi sekarang udah banyak ada konten-konten di TikTok kayak gitu. Ya aku rasa sih ada harapan ya untuk orang tua makin aware dan terbuka terhadap situasi-situasi yang dialami oleh anaknya, meskipun sangat sulit dan sangat berat ya untuk mereka. Memang peran media sosial sekarang tuh emang semasif itu ya. Aku juga kadang nemu beberapa referensi tentang bagaimana menjaga kesehatan mental gitu ya. Biasanya dari TikTok ataupun dari Twitter, mungkin di Instagram, kadang-kadang lewat di Explore. Emang sosial media tuh kalau bisa dikatakan ini ya dua mata pisau ya. Kalau digunakan untuk kebaikan ya bisa manfaat banget gitu, tapi kalau digunakan untuk kejelekan bisa bahaya banget gitu ya, bahkan bisa memperburuk kesehatan mental juga ya di beberapa kasus yang aku pernah tahu ya. Terus menarik juga sih sebenarnya, tapi gimana ya, ada nggak sih Kak cara untuk kayak mengintervensi si penyandang disabilitas ini agar kondisinya tuh nggak semakin parah ya di tengah perubahan iklim kan? Mungkin dari kita, misalkan aku punya teman dekat gitu ya, punya disabilitas mental, kadang tuh aku bingung Kak, kayak gimana ya caranya dia tuh bisa kayak nyaman gitu ya, karena ya kadang ya benar kan seperti yang Kakak jelaskan tadi, mereka tuh kayak sensitif gitu sama lingkungan ekologi mereka, kayak misal mereka di tempat yang ramai banget, kadang panik atau kayak gimana. Kalau dari kitanya sendiri, misalkan dalam keadaan kondisi tersebut, intervensi apa sih Kak yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentu menenangkan dirinya mereka ya, bukan hanya menutupi fakta. Biasanya kalau terkait hal-hal mental kita perlu membangunnya dengan bayangan-bayangan imajinasi mental yang beroposisi gitu. Misal pernah nggak kamu kebayangin kalau nanti di pantai itu ada gajah besar gitu yang akan membawa kamu naik kayak gitu. Jadi semacam imajinasi itu yang akan membawa kenyamanan dan suasana emosi yang menenangkan, dipercakapkan. Fakta itu harus dipercakapkan. Iya sih, kadang aku juga bingung gitu ya, intervensinya kayak gimana, kayak misal apa ya, penyandang disabilitas mental ini misal kayak mengalami something lah kayak di tempat kumpul gitu, kadang aku kayak panik sih bisa dikatakan, karena nggak ngerti gimana cara nge-handle-nya kayak gitu. Tapi ada nggak sih yang
kejadian yang ekstrim kayak gitu ya, mungkin kakak pernah temui gitu ya di lingkungan setting terkait penyandang disabilitas mental ini yang kayak ngamuk atau kayak gimana gitu, yang kakak tuh sampai kayak panik atau kayak gimana gitu, terus gimana sih cara kakak mengatasinya kayak gitu? Mungkin ada pengalaman kakak mungkin yang unik kayak gitu. Eh, Biasanya yang kayak gitu dia akan stres ketika melihat ada banyak skat-skat ya, tembok kreasi kayak gitu. Dari situ tentu dan juga kebanyakan ya meskipun orang-orang dengan depresi yang tinggi gitu, akan memilih mengurung diri, tetapi dengan banyaknya bangunan, dengan uh, ventilasi cahaya yang terbatas, ada banyak yang seperti itu. Dan ketika hal itu terjadi, yang aman melihat benda-benda langit yang ternyata ada matahari ya gitu. Ya memang harus diajak gitu untuk melihat sesuatu yang alami. Tapi ini aku penasaran di situ, pernah ada nggak sih kak yang kayak ngeluh karena panas? Kan kondisi cuaca sekarang kan ekstrim banget ya, kadang kalau panas tuh panas banget, kalau dingin tuh dingin banget. Cuaca ekstrim kayak gini tuh kalau penyandang disabilitas mental tuh gimana sih responnya? Apakah mereka diem aja gitu? Aku kan kalau teman-temanku tuh kadang suka apa ya, gerutu kayak gitu, aduh kok panas banget, berkeringat di luar kayak gitu. Tapi kalau penyandang disabilitas mental itu bisa nggak sih kayak mengutarakan kayak, oh ini panas banget sih, aku butuh something nih atau sesuatu yang biar ngademin. Atau pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu kak? Jangankan diubahkan cuaca, silau sedikit aja mereka udah panik gitu. Mereka nggak bilang aduh silau, aduh panas gitu. Jadi mereka merespon dengan gerakan yang berlebihan kayak gitu, raut wajah yang tidak suka gitu. Respon-responnya seperti itu. Mereka tidak tahu yang mana yang biasa atau yang cuaca yang ekstrim gitu. Mereka tidak bisa mengidentifikasi itu gitu. Tapi mereka tahu soal itu nggak nyaman. Kemudian kalau dingin ya sebenarnya direspon itu hanya cepat sakit. Betul tekanan udara itu sungguh berbeda gitu, dan produktivitasnya juga itu batas. Nah kalau dalam sebelum ada misalnya banjir gitu, longsor gitu, ya bagi teman-teman lebih baik nggak keluar gitu aja ketika mereka tahu memang sudah merasa sensitif. Mereka akan udah bawa halnya mereka gitu, entah itu obat, entah itu apapun yang jika terjadi hujan mendadak gitu misalnya, atau terjadi cuaca yang cukup ekstrim atau kita sudah bawa tindakannya. Itu sih yang aku lihat gitu ya. Cara untuk biar mereka itu aware kalau di situ tuh ada bencana gitu. Kan kalau biasanya kita kan, ada longsor tuh langsung kayak menyelamatkan diri atau gimana. Tapi kalau penyandang disabilitas mental ini bisa nggak sih kak, misalkan ada bencana darurat, misalkan kayak mereka mengalami kecelakaan gitu mungkin ya, karena kondisi alam atau cuaca tertentu gitu, mereka bisa nggak sih kak kayak menolong diri mereka sendiri? Atau ada nggak sih kayak tips atau apa ya istilahnya pelatihan lah untuk mereka yang bisa coping gitu loh dengan kondisi bencana seperti itu? Misal kemarin kalau di Bali ada erupsi gitu, kalau ada inisiatif dari diri sendiri, rasa panik ya, karena mereka sebenarnya cepet banget panik jika dia melihat ada orang panik gitu sebelahnya satu aja, mereka tuh panik gitu. Jadi mereka akan merespon bukan terhadap cuacanya tapi pada lingkungan sosial di sekitarnya kayak gitu. Jadi ketika dilihat ada dua orang lari gitu kayak cepat, ya mereka akan ikut. Jadi kecuali mereka tidur ya gitu. Emang penting banget ya kayak pendamping untuk penyandang disabilitas mental ini, karena kita udah mendekati nih penghujung acara ini nih. Kalau dari kakaknya sih ada nggak sih kayak
pesan mungkin ya yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sekalian ini tentang perubahan iklim ini tuh apa sih yang bisa kita lakukan Kak untuk gimana ya istilahnya agar iklim ini tuh nggak terlalu berdampak gitu, terutama untuk kelompok marginal kayak gitu. Atau dan mungkin harapan-harapan kakak mungkin untuk pendengar di sini mungkin agar bisa lebih aware gitu apa sih? Um, ini one last question sih kak. Kira-kira ada nggak sih dari kakak sendiri nih ya yang maksudnya saran-saran untuk pemerintah mungkin atau untuk pendengar-pendengar podcast for B, harapan apa sih kak dari kakak sendiri gimana cara menciptakan lingkungan yang lebih inklusif gitu? Mungkin kak punya saran untuk pemerintah, mungkin kan tadi kita udah bahas nih kayak oh ternyata pembangunan di Bali misalkan ya itu tuh tidak mengindahkan inklusivitas kayak gitu, nggak mikirin orang-orang di situ terutama kelompok marginal gitu. Tetapi kalau dari kakak sendiri nih misalkan ada nggak sih kayak win-win solution kayak gitu ya untuk uh, pemerintah, sektor bisnis, dan juga kelompok marginal biar bisnisnya tetap jalan, tapi kelompok marginalnya juga nggak terpinggirkan kayak gitu. Atau ketika mereka mau bangun sesuatu nih, misalkan kayak pembangunan di pantai, misalkan itu tuh nggak mengganggu ekosistem gitu. Jadi untuk penyandang disabilitas mental misalkan itu tetap bisa nyaman ketika berkunjung di pantai. Mungkin kakak ada saran-saran yang bisa diaplikasikan nih. Dan sih orang weh, ayo kita berinisiatif gitu. Kita empati ada kemampuan untuk mengatakan hal-hal audensi dan tidak hanya formalitas itu akan tergantung suatu kebijakan yang tidak hanya karena apa ikutan tren sana apa namanya pandangannya gitu. Entah apa gitu. Saya kalau misalnya yang kayak ya, coba buat jalur yang memang khusus untuk netral gitu ya sudah buat gitu. Tapi bagaimana kelanjutan jalan itu tidak ada keberlanjutannya. Hanya sebatas menjalankan tugas aja dijadikan apa basicnya sebelum ada empati di sana. Ketika sudah ada empati di sana, apapun bisa dilakukan. Misal kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga NGO ini, tentu NGO program yang menarik, yang sangat eksklusif gitu, jangan sendiri. Nah itu yang nggak ada, audiensi itu yang pas. Gitu. Bener sih, kayak emang empati atau ya kesadaran ya kalau semua berawal dari kesadaran dan kesadaran itu berawal dari hati ya apapun yang kita lakukan ya pasti berdampak dan dampaknya maksimal gitu ya karena dia nggak cuma sekedar menjalankan tugas kayak gitu tapi benar-benar mereka tahu kalau oh ini tuh penting dan ini tuh harus dijalankan seperti itu. Wah ini keren sih kak. Oh, aku senang banget punya kesempatan ngobrol dengan Kak Wulan dan ya harapannya semoga ke depannya kita bisa ngundang Kak Wulan lagi di acara segmen yang lain ya mungkin. Siap. Oke Kak, keren sih dan ya harapannya mungkin nanti kalau aku ke Bali mungkin ya bisa Pak ya aku nanti. Oh iya pasti. Oke, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Wulan sebagai pembicara kita pada podcast perdana Kopinus kali ini. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Kopinus yang udah mengundang Kak Wulan dan juga mengundang saya sebagai host pada podcast perdana Kopinus kali ini. Oke. Karena aku nggak mau basa-basi lagi ya nih ya. Sebelum aku menutup podcast pada kesempatan kali ini, aku mau ngingetin nih buat teman-teman jangan lupa untuk ikut
open recruitment-nya Kopinus nih ya. Jangan lupa ikut open recruitment-nya Kopinus. Untuk informasi lengkapnya bisa banget dicek di Instagramnya Kopinus, ko_pinus ya, ko_pinus. Itu bisa dicek di Instagram atau ketik aja di Google Kopinus, Komunitas Peduli Inklusi Nusantara. Kayak gitu ya. Oke, cukup sekian podcast for me pada kesempatan kali ini. Aku yang bertugas sebagai host pamit undur diri. Terima kasih Kak Wulan, terima kasih semua panitia. Kita berjumpa pada podcast seri selanjutnya.